channel Qalbu TV. Ini akan mengetengahkan satu kisah yang terdapat di dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Inna Syi'in, bahwa diceritakan tentang ketakwaan seorang pemuda dari negeri Syam yang notabene pekerjaannya hanyalah sebagai penjual kain keliling. Meski cuma pedagang keliling, dia dianugerahi oleh Allah SWT postur tubuh yang gagah serta wajah yang nan tampan. Setiap orang yang melihatnya pun akan terpesona dibuatnya. Pada suatu hari ketika sedang menjajakan kainnya, ia dipanggil seorang perempuan. Lalu pemuda ini pun disuruh masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Begitu pemuda itu memasuki rumah, wanita ini segera mengunci pintu. Rupanya dia ternyata sudah lama tergila-gila dengan si pemuda. Dia kerap memperhatikan ketampanan sosok pemuda yang ada di depannya ini. Pada saat itu tidak ada seorang pun di dalam rumah, hanya mereka berdua. Wanita itu pun merayunya untuk berzina. Namun alih-alih terbujuk, pemuda itu mengingatkan wanita itu akan pedihnya siksa neraka. Namun usaha pemuda itu sia-sia. Setiap perkataan yang diucapkan si pemuda justru semakin membuat wanita itu nekat. Tapi pemuda itu bergeming. Dia tetap saja menolak ajakan wanita itu. Alhasil wanita itu pun mengancam pemuda itu. Dia tidak menurut, tidak memenuhi keinginan wanita itu, maka dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Dia akan mengatakan kepada semua orang jika pemuda itu masuk ke rumahnya untuk memperkosanya. Mereka akan mempercayai itu karena kedudukan si wanita itu. Terlebih pemuda itu sudah terlanjur memasuki rumahnya. Perempuan itu mengancam orang-orang akan marah, akan menggantungnya hidup-hidup. Lalu pemuda itu pun mencari jalan keluar. Dia tidak mau bermaksiat, dia tidak mau berzina, akan tetapi juga dia tidak mau difitnah sebagai seorang pemerkosa. Sejenak pemuda itu mendapatkan ide, dan ide ini nekat sekaligus konyol. Dia bertekad menjalankan rencana darurat itu demi menyelamatkan ketakwaannya. Dia pun meminta izin kepada wanita itu untuk pergi sebentar ke kamar mandi dengan alasan hendak bersih-bersih terlebih dahulu sebelum menuruti keinginan syahwat wanita itu. Mendengar pemuda itu takluk, dia pun amat gembira. Si wanita itu segera mempersilahkan pemuda itu ke kamar mandi. Di kamar mandi, pemuda itu bergetar hatinya karena rasa takut akan perbuatan maksiat. Namun dia berpikir sambil menyusun kembali rencana. Dia memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu pasti di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan lagi di hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Setelah itu pemuda itu menjalankan rencananya. Dia buang air besar dan melumuri tubuhnya dengan kotoran. Dia memenuhi rambutnya, mukanya, dadanya, hingga tangannya dengan kotorannya sendiri. Sehingga dia pun merasa mual dan muntah-muntah. Sambil menangis dia berkata, ya Allah, ya Rabbi, karena rasa takutku padamu lah aku melakukan ini. Maka gantikanlah untukku yang lebih baik. Lalu dia pun keluar dari dalam kamar mandi. Begitu perempuan itu melihatnya, dia terkejut bukan main. Dia merasa jijik dan berteriak. Dia mengusir pemuda itu dan mengatainya seorang yang gila.
Singkat cerita, si pemuda pun berjalan keluar sambil berlagak seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia segera mencari tempat yang aman. Dia takut masyarakat menggunjingnya dan barang dagangannya tidak laku. Ia pun merasa lega. Ketika sampai di rumahnya, ia langsung melepas pakaian dan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat keluar dari kamar mandi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bau harum yang keluar dari tubuhnya. Wanginya luar biasa. Harumnya keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya, sehingga bau harumnya tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya dia dikenal dengan sebutan Al-Miski, atau orang yang seharum minyak kasturi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.